Kamu rekam nih? Oh, Indra. Baik, Om Swastiastu, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu materi dari pemasaran hospitality yang sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Imadi Jaka Yunanta, dan yang kedua ada Nikade Ella Handayani, yang ketiga ada Niputu Ayu Sukma Utami Putri, yang keempat ada Igede Budiarta, dan yang kelima ada Iwayan Indrawan, dan keenam ada Iputu Sanjaya Diarta. Next. Pada kesempatan kali ini, kami mendapatkan bagian dari konsep dasar pemasaran, yaitu exchange, transaction, dan relationship. Sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan, menurut Kotler, 1996, mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah proses sosial dan manajerial, bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, melalui penciptaan dan pertukaran produk, serta manfaatnya dengan yang lain. Dengan pengertian tersebut, maka terciptalah 5 konsep dasar pemasaran. Yang pertama ada need, want, and demands. Yang kedua ada product dan service. Yang ketiga ada value, satisfaction, dan quality. Yang keempat ada exchange, transaction, dan relationship. Yang kelima ada market. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mendapatkan bagian untuk menjelaskan tentang pertukaran, transaksi, dan hubungan, atau exchange, transaction, dan relationship. Yang dimana exchange tersebut merupakan proses mendapatkan produk dari pihak lain dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalannya. Yang kedua yaitu transaction, atau transaksi, perdagangan sesuatu yang bernilai atau penting antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan waktu, tempat, dengan alat pembayaran yang sah. Yang ketiga yaitu relationship, atau yang sering disebut dengan hubungan, proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan erat dengan pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pengertian dari exchange atau pertukaran itu sendiri. Pertukaran merupakan metode kuno dalam sistem perdagangan di dunia. Pola transaksi itu dikenal jauh sebelum ada yang namanya uang sebagai alat tukar-menukar. Penerapan sistem barter atau pertukaran ini sangat sederhana. Cukup menukar suatu barang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain. Transaksi tukar-menukar tersebut selayaknya harus disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga barang tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda dalam transaksi dan di dalam masyarakat. Selain itu, barter atau pertukaran ini memiliki beberapa sifat utama, yaitu pihak yang ingin melakukan kegiatan pertukaran harus mempunyai barang untuk bisa dipertukarkan. Pihak yang melakukan pertukaran harus memiliki rasa saling ingin membutuhkan, dan kegiatan ini harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Dan nilai barang yang ditukarkan atau dibarter harus setara. Dalam proses kegiatan pertukaran, tentu bukan hal yang sangat mudah untuk mencari orang yang ingin melakukan pertukaran barang atau miliknya dengan orang lain karena asas manfaat yang ada di dalamnya. Sistem barter atau pertukaran ini akan mampu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi antara kalangan atas dan kalangan bawah, karena setiap individu akan saling memerlukan barang yang mereka butuhkan. Dalam pertukaran ini diperlukan beberapa syarat, antara lain yang pertama adalah terdapat dua belah pihak yang akan melakukan pertukaran. Yang kedua ada kedua belah pihak harus mempunyai sesuatu yang bernilai terhadap pihak lain. Yang ketiga, kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan
beberapa barang yang akan ditukarkan. Yang keempat, kedua belah pihak mempunyai kebebasan untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Yang kelima, kedua belah pihak saling menginginkan terjadinya proses pertukaran tersebut. Jika kesempatan sudah ada, maka sudah terjadi proses transaksi, dan transaksi ini memerlukan dasar dari pertukaran, yaitu pertukaran nilai antara kedua belah pihak. Kesemua yang tersebut di muka adalah sifat pemasaran transaksi atau transaction marketing, dan ini merupakan bagian dari relationship marketing. Selanjutnya, ada kekurangan dan kelebihan yang akan dijelaskan oleh Sanjaya. Silakan Sanjaya. Baik, di sini saya akan kan kelebihan, kekurangan, dan contoh-contoh dari barter. Yang pertama, kelebihan barter dapat meningkatkan arus kas. Dalam melakukan barter, tentunya tidak ada melibatkan uang sebagai alat pembayar. Hal tersebut menjadi alat alternatif dalam perekonomian pada saat ini. Yang kedua, ada menghindari terjadinya pemboros. Dalam adanya barter, juga mendapat mengurangi pemborosan karena barang yang akan ditukarkan merupakan jenis barang yang sedang Anda bukan. Yang ketiga, mengenal satu sama dalam melakukan kegiatan barter. Tentu Anda akan sering melakukan komunikasi dan berperang antara satu sama yang lainnya. Karena sering bertukar barang akan per orang lebih mengenal antara satu sama lainnya. Karena ada seseorang lebih banyak menegosiasi, berkomunikasi atas perdagangan dalam menjalani bisnis. Tentu komunikasi bisnis tepat Anda lakukan dalam ini. Orang yang hidup pada zaman dahulu rata-rata mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Salah satunya adalah ada sistem barter ini. Karena seseorang melakukan barter, maka semakin banyak pula orang yang akan dikenal. Kekurangan barter, barang tidak dapat dibagi. Satu pihak mungkin ingin membeli sejumlah barang orang lain, tetapi agen itu hanya memiliki satu unit barang yang tidak dapat dibagi dari barang lain yang nilainya lebih. Misalnya satu pihak ingin membeli satu sepeda untuk anaknya yang memiliki seekor sapi. Satu ekor sapi seharusnya dapat ditukar beberapa sepeda, namun karena hanya membutuhkan satu unit, dia tidak akan berpikir jika harus menukar satu sepedanya dengan satu sapi. Kesulitan kedua, untuk sebuah transaksi terjadi, kedua pihak harus meningkatkan barang yang dimiliki satu sama lainnya. Misalnya jika seorang peternak sapi ingin memiliki topi, tetapi pemilik usaha membuat topi tersebut pihak menginginkan barang si peternak sapi, maka peternak batal memiliki topi. Barang harus dibawa. Barang yang akan ditukarkan harus dibawa kemana-mana. Jika jumlah yang mau ditukarkan masih sedikit atau tidak akan menjadi masalah besar. Namun bayangan jika seorang yang memiliki jumlah barang yang banyak untuk dibarter, tentu akan sangat kesulitan ketika harus membawa barang-barang tersebut. Contoh-contoh barter adalah tukar tambah. Barter bisa juga melalui tukar tambah yang berkaitan antara uang dengan barang, yaitu seperti barang elektronik, laptop, handphone, TV, dan lainnya. Menukar utang dengan saham. Cara ini bisa dijadikan oleh beberapa perusahaan, di mana perusahaan ini memiliki utang dengan bank dan diminta kepada perusahaan lainnya untuk membayar utang tersebut dengan pihak pertukaran saham.
seperti contoh barter dan jasa. Barter jasa atau kolaborasi bisa Anda ketahui melalui era sekarang yang marak di tengah masyarakat seperti aplikasi YouTube. Melalui YouTube, artis, influencer, atau pebisnis lainnya dapat tampil berkolaborasi dengan YouTube mereka masing-masing, sehingga naiknya aplikasi YouTube dan penambahan subscriber pada seorang influencer akan dianggap menjadi barter atau sama-sama menguntungkan. Berikut kekurangan, kelebihan, dan contoh-contoh dari barter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transaction marketing. Transaksi marketing adalah strategi pemasaran tradisional yang berfokus pada transaksi penjualan dengan pelanggan. Tujuan utama dari teknik ini yaitu meningkatkan volume penjualan dari pelanggan sebanyak-banyaknya. Tujuan ini jauh lebih berbeda dengan relationship marketing, yaitu berfokus pada pembangunan hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Transaksi marketing dilakukan berdasarkan 4 elemen dasar pemasaran atau sering disebut dengan 4M, yaitu produk. Produk yaitu menciptakan produk yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua ada penetapan harga, yaitu menetapkan harga pokok yang menguntungkan tetapi tetap menarik minat pelanggan atau konsumen. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan itu membuat rantai distribusi produk yang efisien. Yang keempat ada promosi. Promosi itu membuat produk menarik untuk dipilih pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dalam jangka pendek. Kebanyakan perusahaan menerapkan transaksi marketing dalam bentuk promo atau diskon seperti cashback, beli satu gratis satu, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan transaksi marketing yaitu perputaran stok. Salah satu kelebihan terbesar transaksi marketing adalah memberikan kesempatan perputaran stok. Menyimpan dan mengelola stok produk bukanlah hal yang mudah. Bahkan beberapa perusahaan membutuhkan biaya tinggi untuk mengelolanya. Sementara itu, tidak semua produk cepat terjual. Ada produk yang memang permintaannya tinggi, tetapi ada pula sebaliknya. Oleh karena itu, dengan strategi pemasaran transaksi marketing, perusahaan bisa mengeluarkan stok yang memang tidak hanya diminta pelanggan. Kemudian, perusahaan bisa mengisi ruang penyimpanan dengan produk-produk yang amat diminati. Yang kedua, ada biaya rendah. Biaya transaksi marketing terbilang rendah dibandingkan beberapa jenis pemasaran lainnya, seperti event marketing dan experience marketing. Pasalnya, perusahaan bisa melakukan strategi ini secara online. Adapun teknik ini dilakukan dalam jangka panjang, jadi biaya pemasarannya bisa dimanfaatkan untuk aktivitas lainnya. Yang ketiga, ada kekurangan pengikat pelanggan. Meskipun memiliki berbagai kelebihan, sayangnya transaksi marketing kurang mengikat emosi pelanggan. Bisa saja mereka menggunakan bisnis orang lain hanya karena harganya sedang diskon. Sementara itu, mereka terlalu melihat nilai produk jasa tersebut. Dengan begitu, strategi marketing yang digunakan ini tidak bisa memberikan efek jangka panjang bagi bisnis. Contoh penerapannya adalah pelanggan membeli produk atau jasa. Jika hal tersebut sudah terpenuhi, berarti tujuan strategi tersebut telah tercapai. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah mengadakan promosi. Selain itu, perusahaan juga bisa menerapkan referral marketing, yaitu mendorong pelanggan untuk merekomendasikan bisnis ke orang lain. Transaksi marketing ini menjadi salah satu favorit para
para marketing lainnya karena strategi ini memang memberikan banyak keuntungan jangka pendek bagi perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indrawan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan langsung saja menjelaskan tentang relationship marketing. Relationship marketing adalah strategi krusial untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pelanggan. Di sini, relationship marketing merupakan upaya pengenalan kepada setiap pelanggan secara lebih dekat, menciptakan komunikasi dua arah dengan konsumen, dan mengelola hubungan yang saling terkait antara pelanggan dan konsumen. Relationship marketing merupakan konsep yang dinamis. Perilaku pelanggan yang merupakan komponen utama untuk menentukan arah kebijakan relationship marketing dari waktu ke waktu selalu berubah. Menurut Ford 2003, relationship marketing bisa berkembang melalui 3 cara, yaitu 1. Interaction customer relationship, dimulai dari kontak pertama antara sebuah kelompok dengan kelompok lain, di mana interaksi tersebut merupakan komunikasi dua arah. Yang kedua, ada coordinating activity, merupakan interaksi antara dua perusahaan yang berbeda, membutuhkan koordinasi antara aktivitas yang membantu terjadinya hubungan yang alami. Selanjutnya, ada adaptasi. Inti utama dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan adalah menciptakan kepuasan bersama. Tidak ada hubungan yang dilakukan tanpa melalui adaptasi, karena adaptasi dapat diciptakan dari kondisi yang menguntungkan. Maka ada beberapa contoh dari relationship marketing, khususnya ada di dunia perhotelan. Contohnya, pada saat sang sales mencari tamu ke mancanegara. Salah satu contoh ke pasaran Cina, di sana sang sales akan berkomunikasi dengan beberapa agen, yang nantinya agen tersebut akan mengundang beberapa dari warganya untuk datang ke hotel dari sang sales itu bekerja. Jadi di sana akan ada interaksi secara relationship dari hotel dan melalui salesnya ke negara lain. Setelah itu, di hotel juga akan terjadi relationship antara front office dan sang tamu. Di sana akan terjadi hubungan yang baik jika sang tamu mendapatkan kepuasan dari pelayanan sang staff. Maka hasil akhir nanti, jika tamu itu datang kembali, maka relationship itu berhasil. Dan selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan dari relationship marketing akan dilanjutkan oleh Arta. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan langsung melanjutkan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Indrawan, maka bisa dipahami bahwa relationship marketing adalah strategi yang berjangka panjang. Adapun kelebihannya seperti 1. Relatif lebih hemat. Mendapat pelanggan baru tidaklah mudah. Ada banyak tahapan ide yang harus diperlukan. Tak hanya itu, kita juga harus mengeluarkan banyak dana. Sementara itu, relationship marketing bisa membuat pelanggan mengiklankan produk atau jasa yang dimiliki secara sukarela. Hal ini disebut dengan sebagai word of mouth marketing. Word of mouth marketing adalah mereka merekomendasikan bisnis yang kita miliki kepada orang lain. Dan kita pun bisa lebih hemat dari segi marketing dan advertising. 2. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Customer lifetime value atau CLV adalah jumlah rata-rata uang yang dihabiskan pelanggan untuk bisnis yang kita miliki. Seperti CLV yang tinggi menunjukkan bahwa pelanggan sudah loyal atau
dan akan terus memilih produk atau jasa yang kita miliki. Relationship marketing adalah salah satu strategi untuk meningkatkan matriks ini. Selanjutnya, mencegah kehilangan pelanggan. Customer churn adalah hilangnya pelanggan dari bisnis yang kita miliki. Dengan kata lain, mereka berhenti menggunakan produk atau jasa yang kita miliki. Ini tentu saja bukan hal yang baik bagi bisnis yang dimiliki. Semakin tinggi customer churn rate, maka semakin sulit pula kita mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, untuk menghindari customer churn dengan pemasaran hubungan, niscaya kita akan mendapatkan pelanggan yang ingin bertahan dengan bisnis yang kita miliki dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, lebih memahami apa yang disukai pelanggan. Pelanggan menetap pada bisnis yang dimiliki karena menyukai berbagai aspek di dalamnya. Dengan memiliki pelanggan yang setia, kita bisa mengetahui hal-hal yang memang mereka sukai. Jadi, kita bisa terus mengembangkan aspek tersebut untuk menggait pelanggan lainnya. Dan terakhir, mudah mendapatkan feedback. Pelanggan yang setia umumnya tidak segan untuk memberikan feedback pada bisnis yang kita miliki. Mereka bersedia memberikan kritik dan saran demi kemajuan atau produk atau jasa yang dimiliki. Di satu sisi, kita bisa memperbaiki layanan yang kita miliki, atau di sisi lain, pelanggan juga bisa tetap menikmati produk dan jasa kita terus berkembang. Selanjutnya, komponen relationship marketing, penanganan konflik. Konflik handling adalah satu bentuk kemampuan dari supplier untuk menghindari apa saja kemungkinan yang dapat terjadinya suatu konflik, sehingga dapat mengatasi konflik sebelum tersebut berubah menjadi sebuah masalah, dan mendiskusikan solusi secara terbuka ketika terjadi sebuah masalah. Kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah sebuah kemauan untuk bergantung terhadap rekan yang telah dipercayai. Dimensi yang digunakan untuk menilai kepercayaan adalah persepsi atau kepercayaan terhadap kehandalan dan integritas dari seorang mitra. Komunikasi dalam relationship marketing. Komunikasi dalam relationship marketing adalah salah satu kegiatan menjaga hubungan dengan pelanggan yang berharga, menyediakan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya mengenai produk atau layanan perusahaan. Perusahaan melakukan komunikasi secara proaktif jika terjadi sebuah masalah. Komitmen. Komitmen merupakan komponen paling penting dari relationship marketing dan merupakan titik ukur yang penting untuk dapat mengetahui seberapa besar customer loyalty dan frekuensi pemilihan dari seorang pelanggan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan, kita dapat melihat bahwa relationship marketing adalah strategi yang menjanjikan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman selanjutnya. Baik, berikut merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai tentang exchange, transaction, dan relationship. Setelah itu, mungkin rekan-rekan yang telah menonton presentasi dari kami memiliki pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar atau menghubungi salah satu rekan dari kelompok kami. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Kesimpulannya,